Halo semuanya, I have to wake up and now on air bersama gua Yosia dan kali ini gua mau ngebahas tentang anime rekomendasi di tahun 2023. Langsung aja, let's check it out. Oke, ngomongin soal anime di tahun 2023, sebenarnya anime ini gua masukin dan tim Everyday Sleepy masukin itu berdasarkan dari menurut Everyday Sleepy. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngomong kayak, Bang, kenapa anime ini nggak masuk, Bang? Bang, anime kenapa ini nggak masuk, Bang? Ya, ini karena dari versinya tim Everyday Sleepy. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya selera yang seperti kami, bagus. Tapi kalau teman-teman nggak punya seleranya, ya udah cek aja di livechart.me. Itu bagus banget. Di situ forum-forum dari wibu-wibu yang merekomendasikan anime-anime di tahun 2023. Oke, yang pertama itu ada anime Nier Automata. Jadi Nier Automata itu sama kayak di game ceritanya kalau aliens sedang menginvasi bumi dan akhirnya manusia pindah ke bulan, manusia bikin android. Ya, manusia bikin android di bulan dengan harapan untuk take over bumi lagi. Diperankan oleh Bitu, karakter cewek yang cantik banget. Kalau misalnya kita itu kamera fokusnya kalau di game kita taruh di bawah ya, terus kena roknya, kelihatan roknya atau kelihatan sempaknya, pasti kita bakalan ditendang oleh Bitu. Nah, jadi teman-teman semua, kalau misalnya aku yakin sih kalau teman-teman ini bakalan waifu banget sama Bitu, soalnya cantik banget ketika dibuka matanya. Ini rekomendasi banget untuk teman-teman yang suka anime bergenre fantasi dan mecha. Ya, yang kedua itu ada Tokyo Revenger Season 2. Jadi, ini kelanjutannya dari Tokyo Revenger Season 1. Dan ini ceritanya nanti tentang Takemichi itu bakalan menyelamatkan tembakan dari Kisaki. Jadi, dia gimana menyelamatkan dirinya dari tembakan Kisaki gitu. Ini rekomendasi banget buat teman-teman yang suka anime fighting ya. Kalau teman-teman belum nonton season 2-nya, belum nonton season 1-nya, jangan langsung nonton season 2-nya kalau nggak paham sama sekali. Nah, jadi sinopsisnya itu tentang Tokyo Manji, ya geng dari Tokyo, itu perang antar geng lah kayak Cross Zero. Jadi Takemichi ini salah satu dari anggota Tokyo Manji yang bisa pindah-pindah timeline. Dia bisa jadi ke masa lalu, dia bisa ke masa sekarang gitu. Jadi itu ceritanya tentang Tokyo Revenger Season 2. Nah, selanjutnya itu ada Kubo-san wa Mob wo Yurusanai. Ini ceritanya cocok banget buat kalian yang pengen berimajinasi kalau pengen banget digodain sama cewek gitu ya. Kalau kalian pengen digodain sama cewek, ya ini cocok banget animenya. Karena animenya itu tentang cewek ngegodain cowok di SMA. Jadi ya basically ini sebenarnya anime dari romantic comedy. Nah, pasti banyak banget nih penonton-penonton Everyday Sleepy, pasti wibu-wibu semua lah, no life semua. Yang menginginkan kalau kita itu digodain sama cewek, ya kan? Ini bagus banget untuk kalian yang punya harapan kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada Kimetsu no Yaiba Season 3 ya. Jadi ini sebenarnya Kimetsu no Yaiba Season 3 ini ngelanjutin dari Kimetsu no Yaiba Season 2 yang setelah cerita Tengen. Di sini nanti Tanjiro dan teman-temannya bakal bertemu sama Hashira Kabut, Muichiro Tokito, dan Hashira Cinta, yaitu Mitsuri. Nah, nanti mereka bakalan ngelawan Iblis Atas, yaitu Iblis Atas 5, Gyoko, dan Iblis Atas 4, itu namanya Hanteng. Jadi teman-teman bisa menyaksikan lagi nih kalau fans-fansnya Kimetsu no Yaiba dengan grafiknya yang bagus banget, dengan fightingnya yang bagus banget, bisa banget nonton Kimetsu no Yaiba Season 3 di tahun ini. Oke, selanjutnya itu ada Dr. Stone Season 3. Ini melanjutkan cerita dari setelah perang dengan kekaisaran si villain utamanya, gue lupa namanya siapa. Nah, ini ceritanya nanti diambil dari manga. Di sini nanti Senku bakalan melarutkan batu seseorang dan dia itu bisa dibilang kapten kapal ya. Jadi nanti Senku dan teman-teman bakalan berkelana ke pulau selanjutnya untuk menemukan sebenarnya cincin medusanya itu dari mana sih. Itu loh. Oke, selanjutnya itu ada Osama Ranking Season 2. Ini ceritanya bagus banget. Kenapa? Karena karakter utamanya itu semuanya ada keterbatasan bertumbuh, jadi dia telat tumbuh. Terus dia itu dia itu juga nggak bisa ngomong, sulit ngomong, padahal dia itu pangeran pertama dari kerajaan itu gitu loh.
Dari segala keterbatasannya ternyata dia punya kemampuan bertarung. Sebenarnya pukulannya atau teknik pedangnya itu nggak sakit, tapi dia jago banget menghindar gitu. Nah, season 2-nya ini dilanjutkan dari cerita manganya di volume 11. Jadi Miranjo itu sebenarnya nggak bahagia setelah dari kejadian di season 1 ya. Dan bos memutuskan untuk tinggal bersamanya aja karena Miranjo nggak bahagia, udah gue temenin deh lu gitu. Nah, sebenarnya banyak banget insiden yang terjadi setelah kejadian season 1. Jadi, buat lu yang suka Osama Ranking season 2, ditunggu aja di tahun ini. Oke, yang terakhir itu ada Jujutsu Kaisen season 2. Jadi sebenarnya tahun ini tuh banyak banget lanjutan-lanjutan dari season sebelumnya. Makanya banyak banget anime-anime yang bagus menurut gua. Nah, di Jujutsu Kaisen season 2 ini dia bakalan ngambil dari arc Kaigyoku dan Shibuya. Jadi ada Shibuya Incident sama arc Kaigyoku. Di sini Satoru Gojo itu terungkap, yang dimana mereka itu terungkap masa lalunya si Gojo. Terus gimana dia menjalankan misi untuk melindungi anak perempuan. Nah, untuk teman-teman semua yang tahu Suguru Geto, jadi Suguru Geto itu nanti di arc Shibuya, dia bakal menjebak banyak orang di sekitar Shibuya. Nah, pakai teknik tirai gaibnya. Nah, jadi apakah Satoru bisa ngebebaskan orang-orang di Shibuya atau sebaliknya, dan sebenarnya apa tujuan dari Suguru? Kita masih belum tahu. Oke, buat teman-teman yang penasaran, tunggu aja Jujutsu Kaisen season 2 di tahun ini. Sebenarnya banyak banget anime-anime yang bagus di tahun 2023, karena anime tahun ini banyak banget lanjutan dari season sebelumnya. Contohnya kayak Mao Gakuin no Futeki Gosha, itu season 2, itu ceritanya tentang Raja Iblis yang kembali ke yang reinkarnasi ke masa depan ribuan tahun selanjutnya, gimana dia menjadi hidup anak sekolah. Terus ada Bofuri season 2, yang karakter utamanya itu sebagai tanker dan kuat banget. Lu nggak bisa ngelawan dia dengan apapun, karena dia tuh udah kuat banget, udah OP banget. Terus lagi ada Konosuba, tapi ini ceritanya spin-off Megumin. Dia bakalan ceritain gimana latar belakang Megumin, kenapa Megumin bisa punya satu jurus aja. Terus ada Iseikawa Smartphone season 2 juga. Ini ya pakai smartphone dia udah OP banget. Terus ada lagi Masamune Kun season 2, ini romcom. Sebenarnya gue ini nggak terlalu suka sih animenya, tapi karena ada season 2-nya, mungkin ini anime bagus menurut gue. Gue tuh pernah baca manganya sih, tapi gue nggak tertarik. Tapi kalau teman-teman yang suka Masamune Kun season 2, ya tahun ini bakalan ada. Setelah itu, untuk teman-teman yang suka anime shonen kayak Bleach, ini bakalan ada lagi di tahun ini. Jadi teman-teman bisa tunggu aja anime Bleach. Kebetulan gue tuh nggak ngikutin anime shonen terlalu banyak. Gue tuh anime shonen cuma ngikutin Gintama, One Piece gitu ya, Naruto. Tapi kalau Bleach gue nggak ngikutin. Tapi kalau teman-teman suka dengan anime Bleach, tahun ini bakalan ada lagi dengan visual yang lebih bagus lagi. Oke, itu aja dari gue. Semoga teman-teman semakin wibu ya, karena di tahun ini tuh banyak banget anime-anime yang bagus. Bakalan banyak banget teman-teman yang no life ya, nanti bakalan mengurung diri di kamar lagi, karena anime tahun ini banyak banget yang bagus. Oke, segitu aja dari gua. Subscribe subscribe channel ini maksudnya. Subscribe channel ini, like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka. Bye-bye.